Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang telah ada sekitar abad ke-15. Keberadaan pesantren juga ikut mewarnai perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pesantren Cipari merupakan bukti nyata sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Jawa Barat yang berdiri pada akhir abad ke-19. Secara geografis, Pondok Pesantren Cipari terletak di Kampung Cipari, Desa Sukarasa, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Pondok Pesantren Cipari dikelilingi area persawahan dan kolam perikanan yang menjadi mata pencarian masyarakat sekitar. Walaupun tidak ada catatan resmi mengenai tahun berdirinya Ponpes Cipari, menurut cerita turun-temurun para pendahulu dan masyarakat sekitar, pesantren Cipari ini berdiri pada akhir abad ke-19. Pesantren Cipari didirikan oleh Kyai Haji Zainal Abidin yang dikenal dengan sebutan Eyang Zainal Abidin atau Eyang Bungsu, dan merupakan salah satu pesantren tua yang ada di Garut, bahkan di Jawa Barat. Eyang Zainal Abidin sendiri adalah seorang bangsawan yang meninggalkan status kebangsawanannya dan memilih untuk mencari ilmu agama dengan masuk ke sebuah pesantren di daerah Jawa. Setelah mondok di daerah Jawa, beliau kembali ke Garut dan membuka lahan baru atau perkampungan baru di daerah Cipari. Kemudian mendirikan sebuah masjid untuk memberikan pembelajaran agama bagi masyarakat sekitar. Pada awal berdirinya, di Ponpes ini hanya terdapat sebuah masjid kecil yang mengadakan sebuah majelis taklim untuk memberikan pembelajaran agama kepada masyarakat sekitar, terutama dalam belajar membaca Al-Quran dan pengajian kitab-kitab fikih. Lalu pada awal abad ke-20, ketika geliat perjuangan Indonesia mulai lahir pada tahun 1905, yang saat itu dipelopori oleh Syarikat Islam, menyadarkan bangsa Indonesia bahwa saat itu mereka sedang dijajah. Kemudian pada tahun 1908, SI sudah menyebar ke Garut dan banyak tokoh-tokoh di Garut yang mengikuti pergerakan di bawah naungan SI. Begitu pula tokoh-tokoh dari Ponpes Cipari. Contohnya dalam pergerakan dan perjuangan SI, masyarakat Garut ini terlihat pada peristiwa Cimareme SI Afdeling B. Kemudian pada saat peristiwa G30 SPKI, Ponpes Cipari menjadi pusat perlawanan terhadap PKI di Garut. Kemudian pada masa Orde Baru, yaitu tahun 70-an dan 80-an, Ponpes Cipari sering menentang dan mengkritik pemerintahan saat itu karena banyak kebijakan pemerintah yang dianggap berlawanan dengan kepentingan publik, terutama dalam pemahaman keagamaan. Lalu pada era reformasi, respon mereka tidak berbeda jauh dengan sikap mereka di masa Orde Baru. Sekilas akan kami bahas mengenai masjid yang terdapat di Pondok Pesantren Cipari. Pembangunan masjid dilatar belakangi karena sering berjuang bersama dengan SI, membuat mereka menjadi tuan rumah kegiatan-kegiatan SI seperti menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan pengkaderan anggota SI. Lalu sering juga diadakan perkumpulan-perkumpulan dan musyawarah ranting cabang SI se-daerah Garut Timur. Karena saat itu mereka hanya memiliki masjid kecil, jadi mereka kesulitan untuk menampung kegiatan anggota SI. Maka dari situlah mereka memiliki ide untuk memperbesar masjid, yang kemudian ide ini disampaikan pada salah satu pimpinan SI, Abi Kusno. Setelah menyetujui usulan pihak dari Cipari, Abi Kusno mengerahkan timnya yang berasal dari ITB untuk merancang masjid di Ponpes Cipari ini. Dengan menggunakan gaya arsitektur
arsitektur yang saat itu sedang menjamur di Eropa, yaitu gaya Art Deco yang saat itu sedang mewabah di Indonesia. Pembangunan masjid berlangsung dari tahun 1930 sampai 1935 Masehi atau sekitar 5 tahun. Untuk biaya pembangunan sendiri, baik secara finansial maupun tenaga, pembangunannya berasal dari swasembada masyarakat dan para agdiya yang memberikan harta mereka. Masjid ini kemudian diberi nama Masjid Asyura sesuai fungsinya saat itu, yaitu selain untuk beribadah namun juga digunakan sebagai tempat bermusyawarah umat Islam. Masjid ini kemudian menjadi ikon pesantren Cipari karena saat itu masjid ini sangat menonjol dengan gaya Art Deco-nya. Karena pula masjid ini dibangun di tengah-tengah bangunan asli Sunda, yaitu rumah panggung. Mengenai metode pembelajaran di Pondok Pesantren Cipari, pada awal berdirinya hanya berupa pembelajaran membaca Al-Quran dan pelajaran kitab-kitab ringan seperti Safinah, Jurumiyah, Bulughul Maram, dan Hadis Arba'in dengan menggunakan metode tradisional, yaitu dengan sorogan. Santri di sini terbagi atas 2 kelompok, yaitu santri takhusus Al-Quran, di mana mereka hanya memfokuskan pada pengajian Al-Quran, hadis, dan kitab kuning, serta santri yang mengaji sambil bersekolah di MTS dan MA. Pondok Pesantren Cipari ini memiliki satu program unggulan berupa program tahfiz yang hanya dibuka bagi mereka yang tidak bersekolah agar mereka bisa benar-benar fokus terhadap hafalannya. Seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Cipari ini mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan yang semula merupakan pendidikan non-formal berupa pesantren, kemudian berkembang menjadi pendidikan formal dengan dibukanya Madrasah Tsanawiyah atau setingkat SMP pada tahun 1969, lalu dibukanya SPIAIN atau sekarang Madrasah Aliyah pada tahun 1970. SPIAIN ini adalah sekolah khusus untuk persiapan masuk Institut Islam Negeri saat itu. Pada tahun 1979, SPIAIN diubah menjadi MA Cipari yang dikarenakan peraturan dari pemerintah. Di saat Pondok Pesantren Cipari telah membuka pendidikan formal seperti Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, ponpes lain malah menutup diri kepada pendidikan formal. Hal ini dikarenakan karena banyak tokoh-tokoh Pondok Pesantren Cipari yang berinteraksi dengan dunia luar dan berasal dari berbagai macam organisasi Islam, membuat Ponpes Cipari memiliki pemikiran terbuka dan maju dibandingkan dengan kebanyakan ponpes saat itu yang tradisionalis dan bahkan anti dengan pelajaran formal. Terdapat keunikan tersendiri dari Pondok Pesantren Cipari ini yang mungkin membedakan Pondok Pesantren Cipari dengan pondok pesantren lainnya pada masa itu. Secara kelembagaan, Pondok Pesantren Cipari tidak berafiliasi dengan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Hanya tokoh-tokoh dari Ponpes Cipari ini banyak yang bergabung dan berasal dari berbagai ormas-ormas Islam, baik SI, NU, Muhammadiyah, dan lainnya. Keunikannya terdapat pada pola kepemimpinan kolektif, tidak berpusat kepada pimpinan, tapi kepemimpinannya dikelola untuk bersama dengan pembagian tugas yang berbeda-beda. Dalam pengambilan keputusan pun tidak ditentukan, namun selalu dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan para pengurus lain. Hal ini terlihat saat kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh anak-anak Kiai Haji Harmaen. Di antaranya Haji Abdul Qudus, Kiai Haji Yusuf Tauziri, dan Haji Siti Quraisyin. Di dunia luar mungkin hanya terkenal Kiai Haji Yusuf Tauziri. Namun justru di dalam pesantren yang menjadi pemimpin dan pengasuh pesantren adalah kakak dari Kiai Haji Yusuf Tauziri,
yaitu Kiai Haji Abdul Qudus, dibantu dengan Haji Siti Quraisyin. Hal ini karena mereka memiliki tugas masing-masing. Mengenai kegiatan para santri di Pondok Pesantren Cipari ini, mari kita tanyakan langsung kepada santri-santrinya yang ada di sini. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ya, Abi balik naros. Nama Anda siapa? Nama saya Hamdan Rafli. Saya dari Cibatu. Saya kelas 11 aliyah. AA masuk ke pesantren itu karena apa? Alasan masuk pondok ini salah satunya mencari ilmu, yang keduanya mencari pengalaman gimana sih mondok itu. Biasanya di sini kegiatannya apa aja? Kegiatan umum dari bangun sampai bangun, yaitu dari bangun tidur, sholat berjamaah subuh, ngaji, sekolah dari pagi sampai siang, asar ngaji lagi sampai sore istirahat makan, maghrib sampai isya itu ngaji, kira-kira sampai jam 9 beres-beres tidur. Oke, jadi ini teteh-teteh ini dari kelas berapa semuanya? Sama? 8. Semuanya sama? Iya, sama. Oh, kelas 8. Dan ini siapa namanya? De Anggreni Nur Saadah. Ini? Siti Oktaviani Nurjana, Syakira Nur Arifin, Melinda Khelvia, Mutiara Febriani Fadilah, Sri Mulyani. Ini semuanya dari daerah mana semuanya? Pas Jeng teh, Pasti? Pasir Jengkol. Pasir Jengkol tuh dari mana? Dari arah mau ke Cibatu. Oh, Cibatu. Oke, teteh? Dari Cipangtu, Citangtu. Oh, ya. Dari mana? sesudah Bandrek. Cibatu, Oh, Karangpawitan. Karangpawitan. Bandrek. Oh, jadi ada yang sama yang beda ya. Oke. Kalau teteh-teteh ini kenapa gitu pengen pesantren di sini? Kenapa di Cipari gitu? Karena mau pesantren, karena mau jadi al-hafiz. Amin. Karena pesantren di sini karena ada Pak Ustadz Samsul. Jadi ya itu ya gitu ada itu. Kalau yang Ada lainnya saudara. gimana? Yang lainnya gimana? Niatnya meluruskan meluruskan. karena Allah mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan berkah semuanya ya. Amin. Kemudian untuk kesehariannya di pesantren seperti apa ya? Ada mujahadah, Mujahadah, debaan, paibahan, nahu. Kalau menurut teteh-teteh nih, metode pengajaran yang dilakukan sama ustadz-ustadz kiai-kiai di sini gimana gitu? Udah sesuai gak? Sesuai, Mudah dipahami gitu? mudah. Oke. Gimana nih kesan pesannya pesantren di sini gimana tuh? Enak ya? Apa yang enak? banyak teman, ya temannya banyak. Tapi ada teman yang paling jauh kalau misalkan di sini santrinya dari mana ya? Karawang ada, Jakarta juga ada. Kalau di sini pada Garut semua ya? Iya, Garut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya. Dari pesantren ini semuanya. Berkah semuanya, sukses semuanya. Amin. Ponpes Cipari memegang teguh pesan dari para sesepuh mereka terdahulu, yaitu mementingkan pendidikan para santri tanpa harus memberatkan mereka dalam hal ekonomi. Memungut biaya boleh, tapi dengan sewajarnya. Tujuan mereka adalah agar masyarakat menengah ke bawah, terutama masyarakat sekitar, supaya mendapatkan pendidikan, baik formal maupun non-formal. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren mampu menciptakan generasi-generasi intelektual, beragama, dan berkarakter yang mampu bersaing dengan zaman, sehingga masih tetap eksis sampai sekarang.